Penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Bintan hingga kini masih berpolemik, terutama bagi warga yang berdampak perubahan status tanahnya menjadi kawasan hijau. Kondisi ini sudah terjadi sejak 2015 silam. Perubahan status ini berdampak bagi masyarakat yang memiliki tempat tinggal dan lahan perkebunan yang telah ditempati selama puluhan tahun. Mereka sangat sulit untuk melakukan pemutihan lahan tersebut. Pertanyaannya, kenapa setelah puluhan tahun lahan tersebut ditempati atau digunakan untuk perkebunan, tiba-tiba pada 2015 lalu ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung? Siapa yang diuntungkan terhadap perubahan status kawasan hutan lindung tersebut? Untuk mengetahuinya, tim Yunus Reportase menyajikan liputannya untuk Anda. Pemirsa, penetapan kawasan hutan lindung di Bintan hingga kini masih menjadi polemik. Pasalnya, mendadak pada tahun 2015 lalu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan memasang patok tanah sebagai batas kawasan hutan lindung di ratusan hektar lahan milik masyarakat. Tentu saja masyarakat merasa dirugikan dan menjadi bertanya-tanya, mengapa lahan yang sudah mereka kuasai selama puluhan tahun kini diambil alih oleh pemerintah, padahal mereka sudah memiliki surat tanah. Untuk itu, Yunus Reportase akan menelusurinya. Persoalan lahan di Kabupaten Bintan hingga kini masih saja terjadi. Salah satunya permasalahan lahan yang berubah fungsinya menjadi hutan lindung. Lokasi tersebut bukan hanya terjadi di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, melainkan di beberapa kecamatan lainnya. Bukan hanya lahan milik warga, namun seperti lahan milik developer perumahan dan sekolah diketahui telah diberikan patok tersebut sejak tahun 2015. Seperti yang disampaikan Ketua DPD Himpera Kepri Urip Widodo. Ia mengatakan bahwa dirinya selaku pengusaha sangat dirugikan dengan perubahan status lahan yang sejak puluhan tahun berstatus putih berubah menjadi hijau atau menjadi status hutan lindung secara tiba-tiba. Padahal menurutnya sebelum tahun 2015 dirinya sudah memiliki lahan tersebut dengan status surat hak milik. Bang, terkait carut marut ini Bang, seperti apa Bang menanggapi? Kami selaku pelaku usaha di sektor properti merasa sangat dirugikan dengan perubahan kebijakan status lahan yang tadinya putih menjadi hijau, karena kami melihat adanya ketidakpastian hukum dari dunia usaha khusus di bidang properti, lebih spesifik tentang kepastian hukum tentang status tanah. Karena kami sendiri saat melakukan pembangunan perumahan yang berada di Sungai Kecil, itu lahan yang kami kuasai berstatus sertifikat dan juga sudah mengantongi IMB. Dan perlu juga menjadi perhatian bersama bahwa terhadap rumah-rumah yang kami bangun sudah melakukan proses AJB untuk kami lakukan penjualan ke beberapa konsumen rumahan. Ya, alih-alih kemudian ada suasana tenang dalam melakukan pembangunan di Bintan, terjadi perubahan status di mana tiba-tiba seluruh proses AJB yang kami lakukan terhadap unit rumah yang kami jual terhenti dan tidak bisa dilayani oleh pihak BPN Bintan dengan alasan adanya perubahan status yang tadinya putih menjadi hijau. Ini juga membingungkan bagi kami karena kami selaku pelaku usaha khususnya di rumah subsidi, seluruh prasyarat sudah kami penuhi di mana kami mengantongi sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN dan terdaftar, kemudian kami juga mengantongi IMB atau PBG dari Pemkab Bintan. Artinya syarat-syarat yang sangat fundamental sudah kami penuhi, tapi kemudian secara sepihak keluarlah aturan yang menghancurkan, memporak-porandakan dunia usaha yang tengah kami laksanakan, khususnya pembangunan rumah subsidi. Dan perlu juga diketahui bersama bahwa hal serupa juga banyak dialami oleh banyak masyarakat Bintan. Hanya kondisinya hari ini masyarakat itu seperti tidak tahu harus berbuat apa ya terhadap situasi yang hari ini melingkupi kehidupan masyarakat Bintan, khususnya perihal tanah. Ini juga mesti menjadi atensi yang serius bagi pemangku kepentingan untuk melakukan pembelaan terhadap kami masyarakat, khususnya masyarakat kecil terhadap perubahan status tadi. Karena
yang kami ketahui perubahan status ini dari putih ke hijau ini dilakukan sepihak tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada kemudian ganti rugi, di mana hak-hak masyarakat itu khususnya dalam bidang ekonomi itu menjadi hilang. Sebagai contoh, masyarakat yang berada di Bintan ketika sebelumnya mereka bisa mengajukan cek tanah itu melalui sertifikat yang mereka miliki, itu terhenti karena pihak bank menolak dengan alasan sudah status hijau. Kedua, hal serupa juga dialami oleh beberapa warga di mana sekarang ini yang menempati lahan-lahan mereka itu sudah generasi kedua, artinya ayah orang tua mereka sudah hidup lama di situ, ya, tiba-tiba alih-alih berubah fungsi menjadi hijau. Dan ketiga, penetapan kawasan hijau ini kadang-kadang didasari oleh sesuatu yang kadang-kadang tidak benar. Sebagai contoh, ada rumah warga yang rumahnya terdampak, ruang tamunya itu putih, tapi kamarnya masuk hijau. Nah, ini kan menunjukkan betapa banyak prosedur yang dilanggar dalam penetapan kawasan hijau itu oleh pihak terkait. Ya, biasanya kami ketahui penetapan ini hanya melalui satelit, tapi tidak melalui turun ke lapangan untuk meninjau bahwa lokasi yang diplotting itu untuk menjadi putih itu apakah memang benar-benar kosong atau sudah berpenghuni. Ya. Sebenarnya nasib serupa ini memang sangat banyak terdampak khususnya di Kabupaten Bintan. Dan kami melihat juga tidak ada kesungguhan dari pihak terkait untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat untuk mengembalikan hak-hak masyarakat terhadap situasi yang semakin lama kami melihat ini hanya sebagai bom waktu saja, karena sampai pada waktu tertentu masyarakat nanti akan merasa terancam bahwa mereka hilang hak-hak ekonominya. Nah, kalaupun ingin dilakukan sebuah upaya pemutihan, kami juga ingin agar proses itu dimudahkan. Urip Widodo menyebut bahwa banyak masyarakat Kabupaten Bintan yang belum mengetahui bahwa lahan rumah yang mereka miliki berubah status menjadi hutan lindung. Ia menyebut perubahan status lahan yang carut-marut membuat kerugian yang dialami warga karena tidak dapat melakukan penjualan rumah meskipun sudah melakukan pengurusan ke BPN. Kita tahu yang jelas terdampak mengalami kerugian adalah masyarakat pada umumnya, karena seperti saya sampaikan di muka, begitu jelas bahwa banyak masyarakat yang hari ini kehilangan hak-hak ekonominya karena perubahan status tersebut. Dan ini yang dipikirkan oleh stakeholder, bukan hanya dalam rangka pemenuhan dari sebuah aturan, amanat aturan yang berada di atasnya, yang harus menyediakan lahan hijau, tapi mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat atas kepemilikan lahan yang sudah dimiliki mereka. Silahkan dibuat aturan untuk memplotting kawasan hijau, tapi harus diperhatikan aturan main atau faktor-faktor yang berada di bawahnya. Jadi, benarkah lahan tersebut memang hijau atau memang masih kosong? Kan yang banyak kejadian sekarang adalah hampir sebagian besar itu penetapan kawasan hijau itu atas lahan-lahan yang sudah bersertifikat dan bahkan sudah ditinggali oleh masyarakat sekian lama. Itu yang menjadi problematika sebenarnya. Kita bukan menentang sebuah aturan untuk penyediaan persentase kawasan hijau, bukan seperti itu, tapi kami lebih ingin menyuarakan tentang adanya suatu permasalahan yang amat sangat serius, di mana masyarakat yang tadinya mengantongi sertifikat atau kepemilikan atas sebuah lahan, tiba-tiba dia berubah, padahal lahan yang diplotting tadi sudah ada rumah, sudah ada bangunannya. Sejauh ini ada nggak bang dari dinas terkait, terutama di LH, untuk berembuk sama dan berdiskusi dengan developer dan dengan abang terutama untuk selesaikan permasalahan ini nih bang? Kami sejauh ini justru yang sering melakukan upaya jemput bola, itu bertanya ke beberapa pihak yang dianggap memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan. Tapi yang kami rasakan sampai sejauh ini tidak adanya kejelasan aturan atau proses yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan jalan keluar dari perubahan lahan yang hari ini ditambah hijau menjadi putih. Itu juga yang kami sayangkan. Mestinya dalam sebuah proses itu juga harus dilakukan sosialisasi yang sangat masif, ya, karena kita tahu juga dampak dari penetapan kawasan hijau ini kan bukan hanya pelaku usaha, tapi masyarakat bawah yang kadang-kadang tidak begitu paham dengan prosedur itu juga akan merasa sangat direpotkan dengan prosedur yang sedemikian rumit. Bang, untuk perumahan abang sendiri berapa sih bang luas yang terdampak dari ini bang? Kami sendiri yang terdampak terplotting oleh kawasan hijau itu lebih kurang 2 hektar untuk sertifikat, dan sudah
terbangun lebih kurang 30 unit rumah dan sudah terjual 15 unit. Untuk lokasinya sendiri Bang di sebelah mana? Kami lokasinya lebih di lokasi dekat Jalan Tanjung Pinang Uban, kilometer sebelum Simpang Sungai Kecil, setelah Simpang Lagoy, sebelum Simpang Sungai Kecil. Hal senada juga disampaikan Widya Herlambang, pemilik PT Gading Dutama Puspandari. Ia menyampaikan dengan perubahan status lahan yang terjadi di lokasi perumahannya, dirinya tidak bisa melakukan kegiatan jual beli rumah karena terkendala status untuk melakukan balik nama. Ia mengaku kerugian yang diterimanya mencapai ratusan juta rupiah karena tidak dapat melakukan proses jual beli unit rumah. Kita dari PT Gading Dutama Puspandari sebelumnya telah mengantongi izin IMB, di mana izin itu merupakan sebuah legalitas resmi yang diakui oleh negara. Sebagai buktinya bahwa kita juga ketika mengajukan bantuan modal berupa kredit jasa gria atau KYG dari pihak BTN itu kita dapat kucuran dana floating sekitar 900 juta yang kita sudah pakai. Itu membuktikan bahwa secara legalitas kami sebagai developer itu bisa menunjukkan bahwa izin, kemudian legalitas sertifikat, operasional ketika kita membuat perumahan itu sudah berjalan dan bisa dilanjutkan. Dan dalam perjalanannya kami juga sudah sempat akad kredit dan kita bisa melakukan tindakan hukum baik pecah sertifikat ataupun proses balik nama. Tiba-tiba di tengah jalan pada bulan yang sama, hari yang sama, yang satunya bisa melakukan proses tindakan hukum berupa freezing maupun balik nama, tapi bisa hari berikutnya kita tidak bisa. Makanya sampai sekarang udah hampir 6 tahun kami tidak bisa melakukan kegiatan usaha, walaupun kita paham yang kita bangun itu adalah rumah subsidi, rumah sebagai penopang akomodasi kebutuhan para pekerja di industri pariwisata Lagoy. Karena memang lokasi kami itu dari Sungai Kecil sebelah kiri ke Simpang Lagoy itu sekitar 1 kilo, dan rata-rata memang yang mengambil perumahan kami itu para pekerja Lagoy. Ini sangat disayangkan. Selama 6 tahun saya sebagai developer juga sudah ketemu otoritas daerah, stakeholder di provinsi, baik BPKH, kemudian kita sempat juga mengadakan diskusi bareng dengan Ombudsman, BPKH. Kami juga pernah membuat laporan juga ke OJK, kemudian kita juga pernah sowan juga ke Kanwil BPN Provinsi sampai 6 tahun, sampai dari 2018 hingga sekarang 2024 itu tidak ada titik terangnya, baik program pelepasan atau toran indikatif yang merupakan program pemerintah atau program DPCRS sendiri untuk dilepaskan lokasi kami dari lahan yang diploti hutan menjadi lahan yang bisa digunakan untuk penggunaan alokasi peruntukan tata ruangnya untuk perumahan. Maka kami harapkan melalui media ini kami sampaikan bahwa kami sebagai pelaku usaha sudah cukup menderita dan tidak bisa melakukan suatu tindakan apapun. Ini butuh secara khusus untuk ditangani secara terkoordinasi dengan pihak baik di Kabupaten Bintan, pihak Badan ya Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan, pihak BPKH, kemudian juga mungkin stakeholder di provinsi seperti DLHK di provinsi. Mohon kira-kira kami dapat diarahkan, dapat dibantu. Karena selama ini kami dipimpong seperti bola, ya, disuruh urus ke sana kemari, katanya harus ke sana kemari. Bahkan kami juga pernah program usulan dari bawah, dari RT, RW, tingkat desa, kemudian camat, tapi berkas kami juga hilang. Jadi saya kira cukup layak
kalau dikembalikan lagi ke putih, karena di situ sudah berdiri rumah dan sertifikat kami itu dari tahun 1997. Sertifikat itu sudah berlambang Garuda. Artinya secara legalitas memang hak atas tanah yang kami punya itu legal dan sah. Maka terbitlah IMB. Kalau seandainya dulu itu ada pihak mengatakan otoritas resmi dari negara melalui daerah Kabupaten Bintan menyatakan itu misalnya itu bahwa tanah itu hutan, mungkin kami juga tidak akan melanjutkan dalam proses perizinan IMB dan membuat program 1 juta rumah di lokasi kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sedikit. Namanya perumahan kami Gria Lagoy Asri. Gria Lagoy Asri. Bang, sedikit bang, kan dalam 6 tahun nih perubahan dari putih ke hijau. Berapa sih dampak kerugian yang abang terima bang? Ya, kerugiannya kami selama ini harus membayar bunga ke pihak BTN karena kami menggunakan dana jasa Gria, bantuan permodalan dari pihak BTN untuk membangun perumahan. Jadi kita membayar bunga setiap bulan. Kemudian kita juga kerugian moral, banyak bangunan terlantar. Kemudian juga ada beberapa pihak perbankan juga komplain ke kami karena yang sudah KPR sudah melakukan akad kredit, ternyata sertifikatnya tidak bisa dibalik nama dengan alasan hutang lindung. Artinya tindakan hukum belum bisa dilakukan di atas tanah tersebut, di atas objek tanah tersebut. Tim reportase ulasan juga telah mencoba mencari informasi konkret ke pihak Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bintan. Namun, pihak BPN beralasan sedang tidak di kantor dan belum bisa bertemu dengan tim kami. Camat Teluk Sebong Julpri Ardani yang kami temui menuturkan bahwa di lokasinya memang benar ada ratusan hektar lahan milik warga yang status kepemilikannya berubah menjadi hutan lindung. Ia menyebut lokasi yang paling berdampak di wilayahnya terdiri dari 2 desa dan 1 kelurahan, yakni Desa Sebong Pereh, Desa Ekang Aculai, dan Kelurahan Kota Baru yang menjadi wilayah terbanyak terdampak. Untuk lahan hutan lindung di Kecamatan Pulau Sebong ya? Iya. Sebong. Ini sejauh ini ada berapa banyak bang yang kita terdata bang di sini? Kalau untuk berapa banyak spesifik detailnya kami tidak terlalu tahu. Cuman mungkin untuk kalau wilayahnya mungkin yang masuk dalam kawasan hijau itu ada tadi Kelurahan Kota Baru, kemudian di Desa Ekang Aculai, kemudian di Desa Sebong Pre, dan sebagian kalau nggak salah saya di Desa Sebong Lagoy. Masuk di ada 3 desa dan 1 kelurahan, tapi lebih besarnya di 2 desa dan 1 kelurahan tadi. Kalau Sebong Lagoy cuma sebagian aja. Kok sejauh ini bang yang perubahan itu bang, apakah ada masyarakat yang datang ke sini untuk melakukan diskusi dan mempertanyakan alasan kenapa lahan yang awalnya putih menjadi hijau ke kecamatan, terutama untuk abang sendiri? Kalau untuk datang langsung ke kecamatan di zaman saya memang belum ada ya. Kalau misalnya yang sebelum saya kurang tahu, tapi kalau misalnya ada yang menyampaikan secara lisan di luar forum formal juga ada. Memang ada beberapa masyarakat yang merasa dirugikan karena kawasan rumahnya, tanahnya masuk dalam kawasan hijau, padahal sebelumnya itu masuk dalam kawasan putih ya, berdasarkan dari surat dari Kementerian Kehutanan ya kalau nggak salah saya tahun 2015 itu yang terbaru. Jadi ada beberapa masyarakat yang baik lahan rumahnya ataupun lahan yang digarapnya itu yang awalnya putih menjadi hijau, dan ini memang sudah menjadi atensi dari pemerintah daerah, dan kemarin kita sudah coba lakukan audiensi dari beberapa masyarakat ya, tapi bukan di skop kecamatan, tapi skopnya itu di lingkup tingkat pemerintah daerah ataupun kabupaten. Tapi kalau untuk di kecamatan kita sendiri di Teluk Sebong, ada nggak sih bang warga yang ingin menjualkan atau mempertanyakan surat tanahnya dari putih ke hijau itu ke kita bang? Kalau ada nggak adanya, kalau untuk informasi di luar mungkin ada.
karena terkendala mungkin yang tadinya yang putih jadi hijau sehingga mau diperjualbelikan sulit. Tapi mungkin kalau di kami karena mungkin berprosesnya sudah tidak di kecamatan lagi, kami tidak secara administrasi kami tidak mengetahui. Tapi kalau misalnya berdasarkan informasi di masyarakat memang ada kesulitan masyarakat menjual lahannya karena perubahan status tadi yang putih menjadi hijau. Jadi kalau misalnya itu masyarakat gimana Bang? Kalau misalnya untuk mengurus itu langsung ke dinas terkait atau ke mana? Nah, kalau untuk proses pemutihan kawasan hijau ini kan ada prosesnya. Memang kemarin ada beberapa program lah, kalau nggak salah saya yang coba diberikan kepada masyarakat. Salah satunya program dari BPKH ya, kawasan hutan itu program TORA. Cuman memang tidak bisa mengcover seluruh lahan yang dimiliki masyarakat. Contoh mungkin hanya sebatas rumahnya saja, dan itu kemarin sudah kami data. Kalau untuk di kecamatan Teluk Sebong awalnya ada kalau nggak salah saya 700-an gitu, cuman kemarin baru bisa diakomodir. Apakah di tahun ini, tahun depan itu baru sekitar 200-an secara keseluruhan. Masih banyak sih yang perlu mungkin dilakukan usulan kembali, karena dari 700 baru bisa terakomodir lebih kurang sekitar 200, itu pun tidak menyeluruh kalau saya lihat. 200 itu yang awalnya dari hijau berubah kembali jadi putih itu? Diusulkan. Pengusulan Diusulkan menjadi putih. Itu pun tidak secara keseluruhan tanahnya. Mungkin sebagian, misal contoh rumah yang sudah ada bangunannya, itu yang diusulkan gitu. Jadi Dari informasi yang kami terima dari masyarakat Teluk Sebong yang sempat melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Bintan untuk mendapat kejelasan status lahan mereka menyampaikan, lahan tersebut diajukan perubahannya sejak tahun 2015 dan disetujui berubah pada tahun 2018. Mendapati informasi tersebut, tim sekali lagi mencoba untuk mendapatkan kepastian siapa yang mengajukan perubahan lahan tersebut ke pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan. Namun, Kepala DLH Bintan menyampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan wewenang dari DLH Provinsi. Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan tidak mengetahui adanya lahan milik warga yang berubah status dari kepemilikan pribadi menjadi hutan lindung. Ia menyebut kebanyakan wilayah hijau di Kabupaten Bintan akan diusulkan melalui program TORA untuk berubah menjadi putih agar dapat dimanfaatkan masyarakat. Bupati Bintan Robi Kurniawan ketika ditanya terkait lahan masyarakat yang berubah menjadi lahan hijau, mengaku saat ini sudah ada yang kembali putih. Pihaknya sangat berharap masyarakat Bintan memiliki legalitas untuk lahan yang ditempati. terkait enggak hutan lindung yang daerah warga Pak Bupati di Teluk Sebong itu kan dari hijau dari putih ke hijau. Nah itu pemanfaatannya untuk nantinya seperti apa Pak Bupati? Yang mana ya? Yang di Teluk Sebong Pak Bupati. Oh nanti saya cek dulu kalau yang dari putih ke hijau. Biasanya kita dari hijau ke putih nih. Yang untuk dari hijau ke putih ada berapa banyak sejauh ini Pak? Untuk secara gambaran ya itu secara lengkapnya ada di Dinas PUPR, karena kan kemarin kita sudah usulkan. Tapi banyak yang seperti ada pemukiman salah satu di kelurahan saya lupa Gunung Kuas atau Sungai Lekop itu ada yang sudah berubah menjadi putih. Udah mulai banyak lah, tinggal beberapa lagi. Totalnya belum Secara rinci nanti kita tanyakan ke PUPR. Kalau untuk dampaknya sendiri Pak Bupati ke masyarakat kita Ya yang kalau dari hijau ke putih tentu akan semakin baik ya. Pertama untuk masyarakat kita ada legalitas izin tinggal. Kemudian mungkin bisa lebih produktif. Ya mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kan dia betul-betul legal lah tinggal di situ, kemudian dia bisa lakukan berbagai macam hal. Pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima saat ini untuk batas patok tanah yang sempat dipasang oleh DLH pada tahun 2015 lalu itu kini telah dicopot, dan juga melalui program pemerintah yakni program TORA, pemerintah memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk memutihkan kembali tanah mereka yang sempat menjadi kawasan hijau pada tahun 2015 lalu. Terima kasih telah menyaksikan Yunus Reportase kali ini. Sampai jumpa di Yunus Reportase selanjutnya.